Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pembelajaran di rumah materi akidah akhlak halaman 43. Bisa sambil dilihat bukunya. Tentang perilaku terpuji ketika bertamu. Nah, sekarang yang pertama, pernahkah kalian berkunjung ke rumah temanmu atau bermain ke rumah temanmu? Yang kedua, sebagai anak yang soleh, apa yang kamu lakukan ketika kamu bertamu atau bermain ke rumah temanmu? Dan yang ketiga, tahukah kamu adab dalam bertamu? Nah, dalam agama kita, agama Islam mengajarkan tentang adab-adab ketika bertamu. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Nah, adab-adab bertamu perlu diingat. Ada 6. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin untuk masuk. Yang ketiga, membelakangi pintu. Yang keempat, bertamu tidak lebih daripada 3 hari. Yang kelima, kembali pulang ketika tidak diizinkan masuk. Dan yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengucapkan salam. Salam adalah salah satu bagian daripada kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dalam bertamu juga, mengucapkan salam memiliki arti bahwa mendoakan orang yang punya rumah agar selalu memperoleh keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat dalam Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, jadi ketika kalian bertamu, awal mulanya harus mengucapkan salam dulu. Jangan main nyelonong aja, ya. Biarpun itu rumah temanmu atau rumah teman dekatmu, jadi harus memulai dengan salam dan jangan sembarangan masuk ketika tidak diizinkan masuk atau tidak ada orang di dalamnya. Nah, adab yang kedua adalah meminta izin untuk masuk. Nah, sama seperti yang pertama tadi. Tadi mengucapkan salam dan sekarang meminta izin untuk masuk. Contohnya, ketika kalian bertamu lalu ada orangnya, kalian bilang, apakah saya boleh masuk? Nah, seperti itu. Meminta izin masuk ke dalam rumah orang adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika bertamu. Karena dengan meminta izin itu, maka kamu akan memberikan kesempatan kepada orang lain yang punya rumah untuk bersiap diri lalu menyambutnya. Misalkan kalian belum diizinkan masuk, lalu pengen masuk aja. Siapa tahu teman kalian belum pakai baju. Tuh contohnya, kan dia nggak mungkin keluar untuk menemuimu atau menyuruh kamu masuk. Atau misalkan keadaan rumah kalian sedang berantakan, kan nggak enak ngelihatnya kalau ada tamu rumah kalian sedang berantakan. Nah, yang selanjutnya adalah membelakangi pintu ketika mengetuk. Nah, biasanya kalau kalian bertamu itu mengetok pintu, tok 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 misalkan. Atau udah lama nih mengetok pintu lalu nggak ada yang keluar atau nggak ada orangnya. Nah, jangan sekali-kali melihat melalui jendela atau mengintip ada orang apa enggak nih ya, kayak gitu. Nah, ketika kamu bertamu dan mengetuk pintu, maka posisi kita harus membelakangi pintu. Kenapa harus begitu?
Nah, tujuan daripada membelakangi pintu adalah untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam bertamu juga tidak boleh mengintip dari dalam rumah atau mengintip dari luar rumah ketika memang belum dibukakan pintunya atau belum dijawab oleh orang yang punya rumah. Dan yang keempatnya adalah bertamu tidak lebih daripada 3 hari. Nah, ini dia. Kita seharusnya memahami bahwa setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Seorang muslim berkewajiban memuliakan tamunya dengan sambutan dan jamuan selama tamunya berada di rumahnya. Nah, jadi selama tamu itu berada di rumah menjadi tanggung jawab orang yang punya rumah. Tetapi dalam bertamu juga ada jangka waktunya. Bertamu dalam waktu yang lama tentu dapat mengganggu aktivitas penting orang yang memiliki rumah atau tuan rumah. Oleh karenanya, Islam memberikan toleransi maksimal selama 3 hari kita boleh menginap dalam bertamu. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kewajiban menerima tamu selama 3 hari, bila lebih dari 3 hari, maka ini adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita memang wajib untuk memuliakan seorang tamu. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan tamu adalah raja. Nah, tetapi lihat dulu, tamunya itu misalkan menginap selama 3 hari, dan ketika lebih dari 3 hari, bahwa itu bukan lagi masuk ke dalam kriteria memuliakan tamu. Itu sudah termasuk ke dalam nilai sedekah. Yang kelima, kembali pulang ketika tidak diizinkan masuk. Nah, seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, misalkan kalian sudah mengetok pintu selama 10 kali, misalkan nggak ada yang keluar, jangan kamu main nyelonong masuk aja atau ketok-ketok terus. Nah, siapa tahu orang itu tidak ada di dalam, atau bahkan orang itu sedang tidak mau menemui tamu, seperti itu. Nah, makanya mendingan balik lagi, jangan dipaksain kayak gitu. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Nah, ketika sudah masuk ke dalam rumah, itu tidak memandang tengok kanan kiri atau melihat sesuatu yang ada di rumahnya. Yang itu bukan hak kalian untuk melihatnya. Lalu ketika sesampainya di dalam rumah, segera ucapkan atau mengutarakan maksud dan tujuan kalian bertamu itu untuk apa. Misalkan kalian tujuannya bertamu adalah untuk menanyakan PR. Itu kalian tidak masuk hari ini dan menanyakan kepada temanmu, PR hari ini apa sih? Ada PR nggak hari ini? Halaman berapa? Misalkan gitu. Langsung utarakan maksud kalian itu untuk apa datang ke sana. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya diisyaratkan meminta izin, tidak lain untuk menjaga pandangan. Nah, jadi Islam sangat menjaga untuk kita bertamu dalam menjaga pandangan kita. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lihat dalam bertamu, itu semua sudah diatur dalam agama Islam. Nah, lanjut, kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini adalah adab ketika bertamu. Ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin masuk. Yang ketiga, membelakangi pintu. Yang keempat, bertamu tidak lebih dari 3 hari. Yang kelima, kembali pulang bila tidak diizinkan masuk. Dan yang keenam adalah tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Sampai di sini ada pertanyaan
Nah, ketika nanti ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung dihubungi saja melalui pesan singkat. Sampai pada bab yang terakhir, yaitu latihan soal. Kita akan evaluasi pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Silahkan ditulis soalnya dan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bertamu? Nah, kalian tulis. Maksudnya apa sih bertamu itu? Yang kedua, dalam agama Islam, berapa lama orang sebaiknya bertamu? Yang ketiga, apa manfaat mengucapkan salam kepada pemilik rumah? Yang keempat, apa tujuan memilih waktu yang tepat ketika bertamu? Yang kelima, kenapa ketika bertamu tidak dibolehkan untuk mengintip dari luar? Nah, silakan dikerjakan. Hari ini dikumpulkan, boleh sore atau boleh malam nanti. Yang jelas tidak boleh dikirimkan besok. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma aqfiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.